Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah. Teman-teman, kali ini saya membuat roti sobek isi coklat keju, tapi adonannya tuh tanpa telur, tanpa susu, tanpa margarin. Emang bisa bikin roti tanpa 3 bahan dasar penting itu? Bisa teman-teman, ya caranya seperti ini. Pertama kita siapkan wadah, masukkan terigu dan juga sedikit air ya. Untuk takaran lengkapnya seperti biasa ceknya di description box ya. Kemudian kita aduk rata sampai nggak ada lagi yang bergerindil atau teman-teman mau disaring monggo ya. Setelah semuanya rata, nggak ada lagi yang bergerindil, kita masak di atas kompor ya. Nah, ini kita masak di atas kompor dengan api kecil, jangan ditinggal-tinggal ya, karena ini cepet banget. Karena bikinnya sedikit, jadi juga ini teman-teman yang mungkin saja pemula baru tahu nih sistem apa sih namanya ya. Ini metode water rocks. Ya, jadi kita bikin dulu biangnya seperti ini, walaupun nanti tetap pakai ragi ya teman-teman. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita taruh di satu tempat, kemudian kita sisihkan, kita tutup dulu, nanti kita tunggu sampai dingin ya, atau hangat-hangat juga nggak apa-apa ya. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan untuk raginya. Kalau teman-teman yakin raginya masih aktif, masih bagus, nggak apa-apa bisa langsung dipakai ya. Tapi kalau misalnya masih ragu karena simpennya rada lama, bikin aja seperti ini, masukkan sedikit gula pasir, kemudian ragi instan, dan juga air hangat ya. Air hangat ya teman-teman, jangan panas ya, nanti raginya mati. Ini untuk mengetahui apakah raginya itu masih aktif atau tidak. Kan nanti sayang, kalau sudah masuk dalam adonan, ternyata raginya nggak aktif. Waduh, udah capek-capek ngadonin gitu ya, nggak ngembang. Oke, kita sisihkan lagi, tunggu sampai 10 menit ya. Kita lihat kalau dia berbuih, alhamdulillah berarti aktif ya. Nah, ini sudah 10 menit teman-teman, dan ternyata dia berbuih, mengembang berarti masih aktif. Sekarang kita ke adonan rotinya. Kita siapkan bowl seperti ini atau wadah apa saja untuk mengadon ya. Masukkan raginya tadi, campuran ragi. Kemudian ini saya bilas ya karena lumayan tuh masih ada yang tersisa di pinggir-pinggiran gelasnya. Nggak apa-apa ya. Nah, air yang kita gunakan ini itu tadi air yang keseluruhan ya teman-teman kita pakai ya, jadi nggak ada yang 1-2. Oke, setelah ragi kita masukkan madu ya. Di sini saya pakai madu dan kebetulan ada juga minyak sayurnya teman-teman, tapi nggak kerekam ya. Jadi ada minyak sayur, madu, kemudian ragi instan tadi, dan ini tepung terigunya, kemudian sedikit garam, dan ini teman-teman emulsifier atau SP, bisa ovalet, bisa TBM. Yang penting masih bagus ya teman-teman. Dan juga water rocks yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita adon ya. Teman-teman mau pakai tangan, monggo. Pakai alat seperti ini juga boleh ya. Mana aja deh. Oh ya teman-teman, khusus untuk SP, untuk tahu bahwa SP itu masih bagus apa enggak, karena ini juga berpengaruh teman-teman ya. Jadi kalau pilih SP itu yang warnanya cerah, bening gitu. Kadang ada yang bening, ada yang kuning gitu ya. Tapi jangan yang kabur ya teman-teman, yang burem. Itu biasanya udah lama dan kalau bisa jangan dipakai ya. Nah, ini kita adon dengan kecepatan biasa aja yang rendah dulu. Setelah semua tepungnya teradon gitu, teruleni, baru kita mulai tingkatkan kecepatannya. Nah, ini kira-kira sampai seperti ini tuh dengan kecepatan 3, ini kira-kira
12 menit ya teman-teman. Kalau mau lebih lama lagi bisa sebenarnya ya, kalau mau lebih licin, tapi saya pikir segini juga udah cukup ya. Oh ya teman-teman, karena bikinnya 300 gram, jadi ini nggak terlalu banyak ya. Kemudian setelah selesai diadon, ini kita bulat-bulatkan, kita istirahatkan ya. Untuk istirahatnya itu maksimal 1 jam sesuai dengan kelembapan cuaca di tempat teman-teman. Karena ada yang cuacanya panas, ada yang lembab, ada yang dingin ya. Oke, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita buat untuk isiannya teman-teman. Karena saya mau buat isian coklat dan juga keju, khusus untuk kejunya saya pakai keju spread seperti ini atau keju oles ya dari Procheese. Ini nggak ada endorse. Kemudian saya beri gula pasir ya. Kita aduk rata aja karena rasa dari keju spread ini lumayan asin, jadi saya tambahin sedikit gula ya seperti ini, jadi dia imbang, enggak terlalu asin juga enggak terlalu manis, cocok lah ya. Oke, kita aduk seperti ini, lalu kita masukkan ke piping bag biar nanti kita mudah untuk mengisinya. Kemudian untuk coklatnya saya pakai filling coklat yang kemasan teman-teman ya, jadi nggak ribet lagi lah. Kalau teman-teman mau buat bisa sih ya. Ini karena saya nggak mau ribet, saya kebetulan juga punya masih sisa ada ya, saya pakai aja. Oke teman-teman, ini sudah 1 jam ya, jangan kelebihan ya teman-teman, nanti adonannya terasa raginya gitu ya, overproofing. Oke, kita keluarkan semua udara yang ada di dalam adonan. Kemudian kita mulai membagi. Ini karena saya pakainya mau 1 loyang aja, jadi saya bagi 16 aja ya teman-teman ya. Ini juga sesuai selera teman-teman, mau berapa aja boleh ya. Setelah kita bagi, ini ada 16 piece ya teman-teman. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini ya. Ini namanya metode rounding ya, tahap rounding. Jadi kita bulet-buletin seperti ini sampai permukaannya mulus, dan supaya udaranya itu nggak banyak yang masuk, kita kunci di bagian bawahnya teman-teman ya. Ya, kita lakukan semuanya sampai adonan selesai. Jadi sebelum di rounding, ada baiknya kita kempeskan lagi adonannya biar udaranya itu nggak ada yang terjebak di dalam ya. Gampang kok ya teman-teman ya. Yang penting ada kemauan, bisa kok. Terutama buat kita-kita nih yang lagi belajar, untuk pemula itu ya, bisa pakai tangan seperti ini boleh. Kalau mejanya juga licin tuh lebih enak lagi ya teman-teman ya. Nah, ini kita kunci bagian bawahnya biar udaranya nggak ada yang masuk. Oke, setelah semuanya selesai, kita istirahatkan dulu ya, kira-kira 10-15 menit. Tutup sama kain atau plastik ya. Oke teman-teman, ini sudah 15 menit. Sekarang kita mulai mengisi ya. Untuk cara mengisinya, ini teman-teman bisa pipihkan bagian pinggir-pinggirnya saja ya. Untuk bagian tengahnya biar aja tebal, biar nanti waktu di rounding dia nggak nggak nampak gitu ya, nggak terlalu nampak, nggak terlalu tipis gitu, nggak tembus gitulah maksudnya ya. Oke, ini tadi fungsinya piping bag seperti ini, jadi nggak bleber kemana-mana ya teman-teman. Nah, ini kita tutup benar-benar biar dia nggak bocor isinya ya. Kemudian kita rounding kembali, kita bulatkan kembali, dan tutup bagian bawahnya ya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya ada udara yang kelihatan di atas permukaan kulit adonannya, itu bisa dikeluarkan aja dengan cara ditusuk pakai apa aja gitu ya, ditusuk kecil gitu. Nah, ini untuk adonan coklatnya kebetulan tidak terlalu cair, mengental seperti ini, jadi memudahkan kita untuk memasukkan adonan.
Nah, kita lakukan semuanya ya teman-teman sampai habis ya. Jadi ada coklat, ada keju. Untuk isian boleh terserah teman-teman sukanya seperti apa ya. Oke, ini dia jadinya 16 biji ya teman-teman. Nah, kita proofing kembali kira-kira 20 menit. Ya, setelah 20 menit kita lihat semuanya sudah makin rapat, makin makin gemoy gitu ya. Kita olesi dengan susu cair. Kalau teman-teman nggak punya susu cair, boleh susu bubuk tuh dicairkan sedikit air, lalu kita pakai seperti ini ya, kita oleskan. Nah, sambil mengolesi ini ovennya sudah panas ya teman-teman. Suhunya ini saya pakai 180 api atas bawah. Untuk sementara nanti kita cek dulu ya, 25 menit ya, untuk 25 menit. Kenapa kok lama? Roti gitu. Oh ya teman-teman, untuk pemanggangan atau khusus untuk oven itu tergantung oven masing-masing, tergantung kapasitas juga ya. Semakin kecil oven kita, berarti suhunya itu harus makin tinggi ya, dan waktunya bisa lebih lama dari oven yang lebih besar gitu ya. Jadi misalnya nih kita ngelihat orang makainya kok dia cepet ya, 15 menit kok udah mateng, itu biasanya ovennya lebih besar teman-teman, dan suhunya tidak setinggi oven kecil gitu ya teman-teman ya. Dan juga dari kebiasaan kita aja lah pakainya seperti apa ya. Kalau kita udah tahu oven kita seperti apa, itu kita udah bisa pelajarin sendiri. Oven tangkring pun seperti itu. Nah Tara, ini teman-teman ternyata ini dengan memakai oven saya dengan suhu yang seperti tadi yang saya sebutkan ya, itu matangnya 30 menit teman-teman, setengah jam ya. Dan ini pun saya harus memutar biar nanti matangnya merata. Nah, seperti ini teman-teman. Oh iya, hampir lupa. Tadi setelah diolesin susu, baru kita beri topping untuk menandai isinya ya teman-teman. Biar nanti waktu kita ngerobeknya nggak salah gitu, nggak salah pilih ya. Kayak pilih pasangan ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini setelah 30 menit kita keluarkan dari oven dan kita olesin dengan butter madu ya, yang dicampur madu. Jadi dia lebih mengkilap seperti ini. Ini sudah sedikit hangat ya, sudah nggak terlalu panas, baru kita keluarkan dan kita coba teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman bisa lihat ya, dia berserat, tidak bantet walaupun ini nggak pakai susu, mentega, dan juga telur ya, karena dibantu dengan Waterworks tadi. Oke ya teman-teman, yang mungkin alergi susu, telur ataupun juga mentega, boleh pakai metode ini. Wah, rasanya enak banget teman-teman. Coklatnya juga lumer ya, dan untuk kejunya itu ternyata dikasih gula tadi, enak banget kok. Kalau nggak dikasih gula mungkin sedikit terlalu asin gitu ya, menurut saya ya. Tapi tergantung selera teman-teman lagi deh ya. Ini penasaran pengen coba yang kejunya teman-teman. Wah, seneng ya lihat berserat seperti ini, tetap dicoba. Nah, ini teman-teman, kejunya lembut, rasanya pas, ditambah dengan rotinya yang empuk. Wah, ini insya Allah keluarga suka ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Dan semoga berkah, sehat semuanya. Oke, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.